Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kalian akan belajar kembali bahasa Indonesia mengenai teks eksposisi. Pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi isi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah. Pertemuan kali ini kalian akan mempelajari 4.5, menyimpulkan isi teks eksposisi dari artikel ilmiah populer dari koran atau majalah. B. Menyimpulkan isi teks eksposisi. 1. Gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Kamu tentu telah mengetahui bahwa teks eksposisi memiliki bagian disebut rangkaian gagasan. Pada umumnya, bagian tersebut berada di antara tesis dan penegasan ulang. Rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum, nama lainnya adalah gagasan utama atau ide pokok, merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks tersebut secara keseluruhan. Gagasan umum disertai gagasan-gagasan khusus atau dapat pula disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan-gagasan pendukung dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Gagasan umum dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Artinya pembagian dari gagasan umum ke gagasan khusus. Silakan diperhatikan dan diamati. Perhatikan cuplikan teks berikut. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Bagian yang bercetak tebal merupakan gagasan umum paragraf tersebut. Bagaimana cara menemukan gagasan umum? Untuk menemukan gagasan umum, kalian tentukan dulu di manakah kalimat utamanya. Kalimat utama dalam suatu paragraf bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Gagasan tersebut menyatakan hal lebih penting daripada gagasan-gagasan lain dalam paragraf itu. Perhatikan contoh berikut. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan dan banjir. Banjir bisa karena faktor alam atau faktor manusia. Faktor alam karena curah hujan yang tinggi. Faktor manusia karena banyaknya manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Contohnya, membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah di sungai, atau tinggal di bantaran sungai. Itu merupakan penyebab-penyebab dari datangnya banjir karena faktor manusia. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan dan banjir. Itu merupakan gagasan umum. Gagasan khususnya yang menjelaskan dari gagasan umumnya ada 3. Yang pertama, cari kertas dibuang oleh seorang pelajar. Sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu pulang dari pasar. Dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Jadi bergabung sampah-sampah itu. Yang kedua, sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap, dan banjir. Yang ketiga, warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak atau elektronik. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Dalam pelajaran terdahulu, kamu sudah menemukan gagasan-gagasan umum teks dalam paragraf. Berdasarkan yang letaknya, ada yang berada pada bagian awal, ada yang di akhir, ada pula di awal dan akhir paragraf. Keberadaan gagasan umum suatu paragraf itu bisa berbeda-beda. Maka dibagi menjadi 3 jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Apa perbedaan antara ketiganya? Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Sementara paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf.
Kemudian paragraf campuran, paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Artinya, gagasan umumnya terletak di awal dan akhir paragraf. Mengenai kalimat, ada yang belum mengerti apa itu kalimat? Kalimat adalah bagian ujaran yang memiliki unsur minimal subjek predikat, memiliki makna dan berintonasi selesai. Contoh dari paragraf deduktif, silakan dibaca dan diamati. Kemudian contoh paragraf induktif dan contoh paragraf campuran. Sudah tahu perbedaan ketiganya ya? Lalu bagaimana dengan kegiatan 3.4 nomor 1 dan 2? Tentukanlah jenis paragraf di bawah ini berdasarkan letak gagasan umum atau gagasan utamanya. Silakan kalian jawab beserta alasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu semangat belajar walaupun di rumah. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.